jauh mata memandang, jauh kaki melangkah, banyak tempat sudah tempat ceramah, tapi baru di Al-Ittifaqiyah inilah rasa nonton di bioskop. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita syukuri nikmat besar berkumpul di tempat baik bersama orang baik di saat terbaik ini dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada dia yang ajarannya sampai hari ini kita amalkan, syafaatnya kita harapkan, bersamanya kita akan kekal abadi dalam surga Jannatul Firdaus dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan guru, mudir ma'had, al-habaib, al-afadil, al-ulama, al-ajilla, Bapak Gubernur, Bapak Dandim, Bapak Kapolda, Bapak-bapak anggota dewan, alim ulama, cerik pandai, tokoh masyarakat, tak dapat saya sebut satu persatu. Insya Allah kita semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya mendengar nama Al-Ittifaqiyah ini tahun 1998. Ketika kami perkenalan calon-calon mahasiswa baru Al-Azhar yang mendapatkan beasiswa sebanyak 100 orang, dilatih dulu berbahasa Arab di Jakarta, satu persatu memperkenalkan diri. Saya Fulan bin Fulan dari Aceh, saya si Fulan dari Kalimantan. Tiba-tiba ada satu orang berkata, saya Agus Jaya dari Al-Ittifaqiyah. Itulah pertama kali telinga saya mendengar kata Al-Ittifaqiyah. Saya lihat kamus, artinya Memorandum of Understanding, kesepakatan. Yang sepakat ini siapa? Sampai hari ini saya tidak pernah bertanya ke Ustadz Agus Jaya, karena saya anggap buku kami sama. Tapi tadi saya sudah mendapatkan jawabannya dari Mudir Ma'had Al-Ittifaqiyah, Kiai Doktorandus Kiai Haji Mudrik Qari MA. Sepakat 5 orang, sepakat 5 elemen, maka terwujudlah Al-Ittifaqiyah, bukan milik orang per orang, tapi milik umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1998, sekarang 2019, 21 tahun lamanya penasaran tentang Al-Ittifaqiyah. Barulah saya sampai menginjakkan kaki. Begitu rupanya tertulis di Lauhil Mahfuz. Makin lama, makin penasaran, makin cinta, makin rindu, baru kau akan kusampaikan wahai Abdul Somad. Akhirnya sampai ke Al-Ittifaqiyah. Bagaimana kesan Ustaz Abdul Somad pertama kali akan sampai ke Al-Ittifaqiyah ini? Pertama, kenapa lama betul baru sampai? Berapa lama Habib Mahdi perjalanan kita ini? Kata Habib lebih kurang 1 jam perjalanan bersama Ustadz-Ustadz Masfurah. Tapi tak terasa lama karena mereka terus membacakan syair-syair, nasid-nasid, solawat-solawat, doa-doa. Begitulah dalam perjalanan, senda gurau dan tawa. Mereka sedang menghibur hati yang terluka. Akhirnya sampai. Kesan pertama, seram, karena pintu masuknya kuburan. Ini pelajaran terpenting. Banyak orang disambut datang dengan pintu gapura besar, kemewahan, keindahan, keduniawian. Banyak orang masuk ke lembaga pendidikan disambut dengan taman-taman bunga yang indah, membuat cinta dunia lupa pada kematian.
tapi orang yang datang ke al-ittifaqiyah harus melewati. Artinya kalau sudah sampai ke al-ittifaqiyah, itu dunia ini sudah selesai semuanya. Makanya kita tidak heran tadi ditunjuk kepada Bapak Herman supaya berdiri beliau yang sudah membangunkan 12 kelas. Apa maknanya? Kenapa orang bisa bangun 12 kelas? Saya tidak tahu berapa anggaran satu kelas di sini, tapi dulu kami ketika membangun kelas di pedalaman kampung untuk suku terasing, satu kelas 100 juta. Berarti 12 kelas kalau hitungan kami di kampung 1,2 miliar. Itu berapa mobil mewah itu? Artinya apa? Orang yang sudah masuk ke al-ittifaqiyah ini otaknya tidak lagi berpikir tentang kemewahan, tentang keduniawian, tentang perhiasan, tentang mobil baru, tentang rumah baru, tentang bini baru. Tapi pikirannya adalah akhirat, walal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa. Kalau tidak sanggup untuk berpikir seperti itu, jangan datang ke al-ittifaqiyah. Makanya tadi ketika Kiai Mudrik bertanya ke saya 3 kali, sanggupkah Ustadz Somad menjadi bagian dari keluarga besar ittifaqiyah? Saya ragu. Wah, berat juga ini ya. Ditanya beliau sekali lagi, sanggupkah menjadi bagian dari keluarga besar ittifaqiyah? Saya angguk sikit aja. Ditanyanya sekali lagi, sanggupkah menjadi bagian dari keluarga besar ittifaqiyah? Mau tak mau, suka tak suka, karena kamera sudah tertuju semua ke muka saya. Pak, saya gini kan sekali. Iya, kata saya. Tantangan besar. Sekarang saya pula mau balik bertanya, sanggupkah saudara-saudara menjadi bagian keluarga besar ittifaqiyah? Kalau memang sanggup, keluarkan duit sekarang juga. Buka gelang-gelang, rantai-rantai, cincin-cincin. Sumbangkan untuk kelas-kelas. Bantu. Saya mendengar 200 miliar itu aja menggeletar lutut saya. Tapi insya Allah kita akan ditolong Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mobil mewah, apakah dibawa mati? Serahkanlah. Mohon maaf kalau kebetulan mobil dia saya tunjuk. Saya tak ada niat apa-apa. Itu ilham dari Allah aja. Saudara yang dimuliakan Allah, disimpan, dicuci, dibasuh, dikilatkan, mati, tinggal. Suratnya akan dibawa ke kantor Kapolres, akan dibawa ke kantor Samsat. Untuk apa? Balik nama. Kenapa balik nama? Karena Pak Imam Tirmizi tak mau menangkap almarhum. Tapi yang kekal abadi, tanah yang sedang diinjak ini, tanah yang sedang Bapak Ibu duduki ini, inilah tanah yang diberikan oleh orang yang berani mati, berani hidup, orang yang berani menghadapi Al-Kayyis. Siapa itu orang yang cerdas? Orang cerdas bukan yang nilainya 10, orang cerdas bukan yang IPK-nya 4, orang cerdas bukan yang IQ-nya tinggi. Orang cerdas adalah orang yang berpikir apa yang akan dia bawa setelah mati. Makanya kalau ada pondok-pondok pesantren lain, terkesima kita dengan bangunannya, terpukau kita dengan pintu masuknya, biasa. Tapi datang ke al-ittifaqiyah luar biasa. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul. Di pesantren lain kalau datang bacaannya assalamualaikum. Tapi kemari saya dengar tadi Habib Mahdi mengucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana walakumul afiyah. Datang ke al-ittifaqiyah ini, putus sudah ikatan-ikatan kita dengan dunia. Tak ada lagi dunia ini bersarang dalam hati kita. Betul? Jangan bilang betul aja.
transfer lah, nomornya udah ada ditulis. Masya Allah, ada TV besar di belakang. Patut beberapa mata saya tengok tak nengok saya. Apa ditengok orang, rupanya nengok layar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang panas suasana ini, tapi terasa sejuk. Begitulah doa orang-orang soleh ternyata. Kipas angin dekat. Sampai ke dalam, masyarakat menyambut. Terima kasih Kiai, jazakumullah khairul jaza. Masya Allah, tengoklah perhatian Kiai Mudrik ke saya, sampai tisu pun dibawakan, buah dibukakan tutupnya, dipersilakan saya makan tadi oleh Pak Ketua Yayasan, lengkap semuanya. Begitu datang disambut, semua ramai menyambut, sampai saya berbisik kepada sahabat saya, tolong keluarkan sorban biar tahu orang di mana ustadznya, karena saya tadi tak bersorban. Begitu sorban mau dikeluarkan dari tas, langsung Kiai Mudrik menyematkan, memakaikan sorban ke saya. Resmilah saya sudah menjadi keluarga besar Al-Ittifaqiyah. Ada sorban, sorban bukan sembarang sorban, tapi sorban pakai cap 2 sayap, terbang saya sejauh mata memandang nanti. Ini dia, Masya Allah, Al-Ittifaqiyah. Nanti pulang ke rumah akan saya banggakan kepada anak cucu saya, akan ditempelkan di dinding, dibingkai, dikasih kaca, ditulis kenang-kenangan dari keluargamu, saudaramu di Sumatera Selatan, anak cucuku. Anak saya akan menjelaskan ke cucu-cucu saya, hai cucu-cucu Abdul Somad, itulah sorban ketika datuk kalian dulu ceramah ke Sumatera Selatan. Dia yang menandatangani itu dulu di sana. Pesantren-pesantren lain meminta dia meletakkan batu pertama. Masjid-masjid meminta Abdul Somad meletakkan batu pertama. Tapi Al-Ittifaqiyah tidak begitu. Penandatanganan prasasti karena bangunan sudah selesai. Luar biasa. Diberikan sorban, dipersilakan duduk. Tempat duduknya pun bukan sembarangan, diletakkan di tengah. Pak Gubernur samping, Pak Dandim di samping, Pak Kapolres, Abdul Somad diletakkan di tengah. Masya Allah, tabarakallah. Jauh mata memandang, jauh kaki melangkah, banyak tempat sudah tempat ceramah, tapi baru di Al-Ittifaqiyah inilah rasa nonton di bioskop. Tinggal 2 saja yang tak ada, popcorn sama minuman dingin. Andai ada itu mati lampu, macam bioskop terasa. Tabarakallah, Masya Allah. Saking kuatnya suara sound system ini, berapa kali mobil-mobil itu hidup semua klakson. Ting 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 ting. Apa yang sedang ditunjukkan Al-Ittifaqiyah? Belajarnya boleh nahu, belajarnya boleh sharaf, belajarnya boleh mantik, belajarnya boleh balaghah, belajarnya boleh bayan, tapi kemajuan zaman tak boleh ditinggalkan. Canggih. Apalah salahnya dibacakan saja tanda. Santri kita sekarang sedang 6.000 sekian, alumninya 23.000, WC-nya sebanyak 52. Kan mudah, tapi ternyata bukan materinya yang penting, tapi bagaimana cara menyajikannya. Bertanya-tanya dalam pikiran, berapalah santri Al-Ittifaqiyah ini? 6.000 orang. Macam manalah agaknya bentuk WC Al-Ittifaqiyah? Tiba-tiba muncul WC dari bawah, lengkap dengan air menyembur. Terpukau kita melihatnya. Di luarnya boleh kuburan, casingnya boleh batu nisan, tapi isinya amazing. Oleh sebab itu, kalian kalau mau melihat kecanggihan zaman yang dibalut dengan ingat mati, ingat akhirat, datanglah ke Al-Ittifaqiyah. Anak anda ingin berhasil menjadi alumni, ada anak pesantren alumni Al-Azhar Kairo, biasa,
tamat pesantren, alumni dari Madinah, biasa. Tapi saya tengok tadi, alumni Al-Ittifaqiyah Korea. Wah, saudara Samsung. Alumni Al-Ittifaqiyah Jepang, luar biasa. Orang Al-Ittifaqiyah ini luar biasa. Abdul Somad biasa di luar. Jadi saya terus terang diangkat menjadi keluarga besar Al-Ittifaqiyah ini, satu sisi kehormatan, satu sisi kemuliaan, tapi di sisi lain tantangan luar biasa. Tolong doakan supaya istiqomah saya. Mudah-mudahan setelah menjadi keluarga besar Al-Ittifaqiyah ini, mudahlah hendaknya saya nanti bisa ceramah di Hong Kong dan di Jepang insyaallah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan terlalu senang hati, bersemangat dulu karena kotak infak udah dekat. Ini perlu saya kasih ketahui karena ada beberapa orang saking senangnya begitu menengok kotak infak kumat darah tinggi. Terus tengok, ai gitu ya, langsung mati. Nah itu, jadi saya kasih tahu biar supaya jangan terkejut. Nah ini mereka sudah mulai datang ini. Nah, cuman rasanya udah agak-agak lain degupnya. Tolong adik-adikku sekalian, tadi saya mau panggil mereka santri-santri Al-Ittifaqiyah, tapi karena sudah jadi keluarga, adik-adikku sekalian, kalau bilang anak tua kali kan, umur baru 24. Adik-adikku sekalian, tolong kotak itu kalian bawa ke atas, nah, karena ikan-ikan besar banyak di sini. Banyak ini. Kalau yang di bawah itu ikan belido kecil-kecil aja. Ikan-ikan besar tuh di sini. Ha, cepat sedikit sebelum mereka permisi ke WC yang 52. Karena kadang kalau udah nengok kotak infak nih datang pula mau kencing, mohon maaf. Nah, cepat sedikit. Nah, tapi tentu kalian tahulah, takkan pula kalian minta pada abang kalian kan? Mintalah sama mereka aja. Apa maknanya? Masya Allah. Sudah mulai mendekat dia, jantung saya pula lain rasanya. Bapak Ibu jangan ragu, kalau di dompet itu ada 1 juta yang dimasukkan ke dalam 100.000, tiba-tiba pulang dari sini mati, yang dibawa mati yang 1 juta itu yang 100.000 apa yang 900? Memang kalau udah cerita duitnya banyak yang pura-pura bodoh. Saya ulang sebalik. Kalau di dompet itu ada 1 juta yang dimasukkan ke kotak 100.000, yang disimpan di dompet 900, mati kita, yang kita bawa mati, yang 100 apa yang 900? Kalau mati mau bawa banyak apa sedikit? Nah, masukkan yang 900. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedekah kita 100-200 ribu itu belum ada apa-apanya dibandingkan wakaf tanah, wakaf kelas, wakaf lokal, wakaf bangunan, wakaf musola yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita hingga tegak berdiri pesantren Al-Ittifaqiyah. Betul? Tapi ingat, jangan kau sangka dengan duit banyak Allah terima infak wakaf sedekah. Jangan. Mereka di sini menghafal Quran. Mereka juara musabaqah internasional, bukan lokal, bukan kecamatan. Level pesantren Al-Ittifaqiyah internasional. Itu tadi qori yang mengaji itu. Juara internasional. Dikumpulkan semua qori-qori di dunia, beliau juara 1. Andai ada musabaqah dunia akhirat, juara 1 juga beliau. Lama juga saya curiga, 21 tahun baru saya diundang kemari. Jangan-jangan menunggu saya level internasional baru diundang buat. Artinya apa? Ini berkah Al-Quran, berkah orang-orang soleh, berkah orang-orang baik. Jangan bawa duit haram ke Al-Ittifaqiyah. Sebelum sholat, wudhu dulu. Sebelum puasa, sahur dulu. Sebelum haji, mandi ihram dulu. Innallaha thayyibun, Allah maha suci. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Maka duit-duit subhat
duit haram jangan rusak anak-anak kita. Duit riba, duit haram, duit kotor, duit najis jangan rusak anak-anak kita. Tapi jangan balik ceramah saya ini. Ini banyak juga orang yang cerdas membalik isi ceramah. Kok kenapa tak sedekah? Mohon maaf, aku duit ini haram semua nih. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Karena kami lebih dekat dengan hamba kami daripada urat nadinya sendiri. Ini santri-santri ini hijau, santri-santri ini tulus, santri-santri ini murni, otaknya bersih. Tapi gara-gara kita kasih duit haram, nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nasiyatin, ubun-ubun. Di mana letak ubun-ubun itu Pak Ustadz? Nih otak bagian depan. Kenapa otak bisa hitam? Kenapa otak bisa jahat? Kenapa otak bisa kotor? Karena makan duit riba, duit haram. Makanya kita dilarang. Kalau sudah masuk sepiring nasi haram, sepiring nasi berubah menjadi setetes darah. Setetes darah masuk ke tangkai jantung, dari jantung menyembur naik ke otak, otak menjadi hitam. Hafalan Qur'annya susah masuk. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Aku melapor kepada Imam Waqi', hafalanku error. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka Imam Waqi' menasehati aku, tinggalkan yang haram-haram, duit haram, tanah haram, bantuan haram. Li'annal ilma nurun, karena Allah itu memberikan cahaya, nur. Wa nurullah la yuhda lil asi. Cahaya Allah tak akan bisa diberikan kepada orang yang melakukan yang haram-haram. Siap menjaga ittifaqiyah dari yang haram dan subhat. Entah karena tak siap, atau karena lapar, atau karena dehidrasi kurang cairan. Tapi insya Allah sampai hari ini bangga kita melihat Al-Ittifaqiyah dengan bangunannya, dengan prasasti, dengan program-programnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang masuk surga bersama keluarga besar Al-Ittifaqiyah insya Allah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Masuk ke dalam surga berombongan beramai-ramai. Yang pertama kali masuk kiai, orang tua kita, pendiri Al-Ittifaqiyah, amin. Setelah itu majelis guru, mudir yayasan, murid, wali murid, santri, wali santri, masuk semuanya, amin. Bapak gubernur, Bapak Dandim, Bapak Kapolda masuk juga insya Allah, amin. Kalau tak hadir yang masuk surga yang mewakilinya, amin. Menyesal mereka yang tak hadir hari ini. Diaminkan lebih 40 orang, 400 orang, 4.000 orang. Tak tahu entah dari mulut yang mana doa itu menembus pintu-pintu langit. Amin kata mereka. Ustaz Somad ini tak sopan ini. Masa ceramah di depan para habaib, tuan-tuan guru, Mas Puro, kok membelakangi mereka? Tengoklah, saya sudah turun satu tangga udah. Kalau saya berdiri di situ makin dekat makin tak sopan. Jadi ini perlu saya jelaskan. Jangan sampai nanti muncul fitnah. Ustadz tuh mau dekat nengok perempuan-perempuan tuh aja kata dia. Ustadz gatal juga tuh kata dia. Tidak, ini menghormati habaib kita, alim ulama kita. Kenapa? Karena di antara 5 yang bersepakat dalam Al-Ittifaqiyah itu, yang pertama adalah pewaris para nabi, al-ulama warasatul. Pejabat belum meninggal sudah ada penggantinya. Berapa banyak orang yang mimpi-mimpi jadi menteri tak dapat telepon. Tapi ulama, dari mana ulama datang? Al-Ittifaqiyah akan memproduksi ulama tak putus sampai hari kiamat. Pergi saya ke Mesir, jumpa dengan alumni Al-Ittifaqiyah. Sampai saya ke Sudan, diundang makan. Saya kalau yang makan nih ingat saya. Diundang makan ramai-ramai. Di mana? Persatuan Mahasiswa Sumatera Selatan di Khartoum, Sudan.
beberapa bulan yang lalu. Ustadz dari mana? Saya dari Al-Ittifaqiyah, kerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Khartoum, alumni Al-Ittifaqiyah, doktor dari Khartoum Sudan. Kembali, mereka inilah yang membawa saya kemari. Allah membalas budi baik mereka insyaallah. Yang tamat dari Al-Azhar pulang menjadi ulama, tamat dari Khartoum Sudan pulang menjadi ulama. Ulama dulu yang mendirikan, ulama yang dididik di sini, ulama juga yang pulang kembali. Bukan ulama bukan ulama jahat, tapi ulama yang akan menjadi penerang umat, bukan sekedar di Sumatera Selatan, tapi sampai ke Korea, sampai ke Jepang, sampai ke seluruh penjuru dunia insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mana pula bisa alumni Al-Ittifaqiyah ini ke seluruh dunia, Ustadz? Bisa. Dari mana Ustadz tahu? Saya sudah melihat tadi ditampilkan pertama kali. Apa dia? Ittifaqiyah Airways, pesawat. Bapak Ibu tengok tak tadi? Atau mata saya aja yang nengok tadi? Ya, tengok pesawat Ittifaqiyah. Kira-kira itu gambar tadi untuk lucu-lucu apa serius? Serius itu, bukan main-main. Kalaulah ada Ittifaqiyah Airways, penerbangan pesawat Ittifaqiyah, maka selamatlah hafalan Quran anak-anak kita. Kenapa? Karena pramugarinya pakai rok panjang, pakai jilbab. Sekarang dihafal di Ittifaqiyah 30 juz, naik pesawat 2 kali tinggal 28. Tak perlulah saya jelaskan, kalian macam tak paham aja. Sekarang naik pesawat kita, apa kata mereka? Luarlah lagu-lagu yang melalaikan dari Allah. Tapi kalau ada pesawat Ittifaqiyah Airways nanti, insya Allah saya kemana-mana ceramah naik Ittifaqiyah Airways. Begitu duduk di dalam, langsung pakai earphone, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Oh, pula ketawa Bapak Ibu mendengar Yasin. Yasin bukan untuk orang mati, Yasin bukan untuk orang mau sakaratul maut. Yasin mengingatkan kita bahwa setelah hidup kita akan mati. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Ittifaqiyah didirikan oleh 5 elemen. Yang pertama, ulama. Insya Allah tak akan mati, tak akan hilang, tak akan kering Sumatera Selatan. Kenapa? Karena akan lahir ulama-ulama yang memperjuangkan ahlus sunnah wal jamaah. Bukan khawarij, bukan murjiah, bukan mu'tazilah, bukan aliran sesat. Siapa yang bisa menyelamatkan? Siapa yang bisa menolong agama Allah kalau bukan ulama yang mengerti fikih, mengerti akidah, mengerti syariah, mengerti hakikat, paham tasawuf. Sekarang ada orang bicara agama tapi tidak mengerti agama, sehingga lebih risau melihat celana cingkrang daripada rok pendek, sehingga lebih takut melihat perempuan pakai cadar daripada perempuan yang pakai rambut 3 warna, merah, kuning, kelabu. Oleh sebab itu, ini awal akarnya dari mana? Jahil, bodoh. Bukan bodoh dalam bidang fisika, bukan jahil dalam bidang matematika, hebat otaknya, cerdas, tapi jahil dalam bidang agama. Siapa yang akan menerangi mereka? Alumni Al-Ittifaqiyah insyaallah. Amin. Berani Ustaz ngomong begini. Apa saya takutkan? Sebanyak ini membela saya. Betul. Ini keluarga besar Ittifaqiyah, keluarga saya semuanya. Tapi pas pulang nanti tinggal sendiri juga. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cukupkah ulama saja? Tidak. Elemen kedua pendiri Al-Ittifaqiyah adalah zu'ama. Kalau yang pertama ulama, yang kedua zu'ama. Siapa dia? Pemimpin-pemimpin bangsa yang punya kekuasaan, ada tanda tangannya yang laku dijual untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu yang ikut mendirikan Al-Ittifaqiyah, para pemimpin-pemimpin bangsa, ulil amri, satu genggaman
satu teriakan mulutnya, satu tulisan tangannya amat sangat berarti. Kalau dalam filosofi jari ini, zu'ama ini adalah telunjuk. Ini dia. Kenapa zu'ama ini telunjuk? Karena tanda tangan di ujung telunjuk. Betul? Tanda tangan Abdul Somad tak laku. Itu untuk bangunan yang udah selesai aja. Tapi kalau kepada zu'ama tadi yang belum selesai. Nah, makanya kalau ada zu'ama sini, siapkanlah proposal. Apa? Jadi tanda tangannya. Nah, makanya zu'ama, pemimpin-pemimpin, gubernur, wali kota, menteri, kalau mau berbuat ketika tanda tangan masih laku. Setuju? Nanti kalau udah tak laku, tak ada gunanya lagi. Berapa kali saya berjumpa dengan pemimpin-pemimpin sengaja dekat saya, Ustaz Somad, apa yang saya bisa bantu untuk menolong dakwah Ustaz? Saya tanya, Bapak apa kerja sekarang? Pensiun. Tak. Judul lagunya Terlambat Sudah Kau Datang Padaku. Mumpung masih ada kekuasaan, mumpung masih ada jabatan, pakailah untuk menolong pesantren Al-Ittifaqiyah. Setuju? Pesantren yang lain tolong juga, cuman ini dulu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi Masya Allah penandatanganan MOU kerjasama, tanda tangan. Bebisiklah bapak dari bank syariah, Ustadz Somad, tanda tangan Ustadz dari kanan ke kiri. Begitu tajamnya mereka menengok tanda tangan. Saya bilang ternyata orang bank ini tajam tanda. Apalagi menengok angka-angka 00 itu, oh, tajam sekali mereka. Maka ketika mata masih tajam, naluri masih tajam, semangat masih tajam, pakai itu untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ini pemimpin luar biasa dengan telunjuknya saja. Kalau ada pemimpin menunjuk jalan, itu jalan ke Al-Ittifaqiyah itu kenapa masih tanah lagi? Tolong kalian aspal. Bisa apa tidak? Bisa. Pakai telunjuk. Tapi kalau Abdul Somad yang menunjuk, itu kenapa masih belowang lagi? Nah, besok makin banyak lowang. Jadi yang dua ini mesti bekerja sama. Ulama di tengah. Ulama ini posisinya di tengah. Tak boleh ke kiri, tak boleh ke kanan. Tak boleh terlampau maju, tak boleh mundur ke belakang. Di tengah. Macam posisi saya sekarang nih lah. Tidak terlalu turun ke bawah, tak pula terlalu naik ke atas. Tak terlalu ke kanan, tak terlalu ke kiri. Pas di tengah. Nanti kalau terlalu ke sini, Ustadz ini tak suka sama perempuan, jangan homo pula dia. Kalau terlalu ke sini, ini gatal, menengok anak-anak gadis saja dia ini. Maka saya berada posisi di tengah. Di tengah kita selalu mendamaikan umat. Telunjuk, ini orang-orang yang punya jabatan. Kalau yang dua ini sudah dekat, Masya Allah, dua golongan dari umatku. Kalau yang dua ini baik, maka umat ini pun akan menjadi baik. Tapi kalau yang dua ini sudah rusak, bersepakat yang dua ini antara ulama dengan zu'ama untuk menyelamatkan umat, umat akan selamat. Tapi kalau yang dua ini jahat, bersepakat zu'ama dengan ulama untuk mengkadali umat, untuk membohongi umat, maka hancur binasa umat. Makanya yang lebih dulu mendapat nikmat nanti di akhirat adalah zu'ama. Sab'atun yudhilluhumullah, 7 golongan yang dapat naungan Allah yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang dapat naungan itu yang pertama bukan ustadz, yang pertama mendapat naungan adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Ya Allah, berikan Sumatera Selatan pemimpin-pemimpin yang adil. Bupatinya, wali kotanya, camatnya, RT RW-nya, kadus kadesnya, adil semuanya insya Allah. Amin. Adil pada diri sendiri. Khalifah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ciptakan manusia menjadi khalifah. Itu tadi yang saya dengar dari Pak Kiai, Tuan Guru, Ayahanda Kiai Haji Mudrik. Apa kata beliau? Kita ini mesti bisa jadi khalifah untuk diri kita, Abdul Somad. Dalam diri kita ada hawa nafsu, dalam diri kita ada gas, tapi dalam diri kita juga ada rem, ada akal. Kalau dipeturutkan hawa nafsu ini, dunia, tapi di dalamnya ada rem. Tapi kalau rem saja tak jalan, matikan gas, rem saja tak jalan. Ini pesantren Ittifaqiyah bisa maju melesat seimbang antara gas dengan remnya insya Allah. Amin.
ya rabbal alamin. Ulama sudah, zu'ama sudah. Siapa elemen ketiga? Tokoh masyarakat, tokoh adat. Yang dilibatkan ini tokoh adat, tokoh masyarakat. Adapun tokoh semen, tokoh bangunan, itu nanti yang keempat. 3, tokoh adat, tokoh masyarakat. Sudah, saya bicara bukan akan, sudah dilibatkan tokoh adat, sudah dilibatkan tokoh masyarakat, hingga berdirilah pesantren Al-Ittifaqiyah bagi wali-wali murid yang bertanya-tanya. Bahkan saya sendiri yang selama ini 21 tahun tertanya-tanya dalam pikiran, hati dan benak, siapa yang sepakat? Ternyata ada 3 yang sudah sepakat. Ulama, zu'ama, tokoh masyarakat. Jadi tidak ada tokoh masyarakat di Sumatera Selatan, di Indonesia, ketika datang kemari merasa menjadi tamu atau tamu di rumah sendiri. Kita semua berikan kontribusi. Tokoh dalam bidang sains teknologi datang kemari buat teknologi canggih. Tokoh dalam bidang peternakan datang kemari, ternak apa yang bisa dibuat di sini. Tokoh dalam bidang kelistrikan datang kemari, berapa listrik yang bisa dipasang. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat listrik? Saya udah agak curiga ada yang mati lampu tadi. Kalau sampai listrik berhenti ceramah, kalau sudah listrik berhenti kipas angin, sedang hidup aja kipas, baju udah basah apalagi tak hidup. Bapak Ibu terasa panas? Insya Allah yang berpanas-panas di sini di akhirat tak panas lagi insya Allah. Itu yang di luar tenda panas-panas, di akhirat tak panas lagi insya Allah. Tapi yang tak panas di sini bukan berarti di sana dapat panas. Saya melihat sahabat-sahabat yang di luar tenda ini, jangan kalian merasa berkecil hati, walaupun tak dapat tenda, walaupun kepanasan, walaupun berdiri, jangan kecil hati, karena kita sama-sama berdiri. Saya berdiri, kalian berdiri. Cuman bedanya kalian berdiri aja, saya berdiri sambil bercakap. Tak lama, saya ceramah di mana-mana. Malam tadi di BKB sama Mas Furah, sama Habib. Maka 60 menit saja. Tadi saya mulai tausiah jam 11, maka pas jam 12 saya akan berhenti insya Allah, sesuai dengan tertulis di botol 600 ml. Itu sampai hari kiamat tak berubah insya Allah. Nah, yang keempat adalah al-aghniya, al-askhiya, orang-orang kaya yang dermawan. Maka kita bangga tadi ada orang kaya memberikan kelasnya, ada orang kaya memberikan. Alumni mungkin tak kaya, tapi hatinya kaya. Alumni membuat bangunan, alumni memberikan masjid, alumni memberikan musola. Tapi tadi saya terkesan sampai mati saya ingat ini. Yang diberikan alumni adalah, apa kata Pak Ketua Yayasan? 52 WC. Kenapa pula WC? Kenapa toilet? Ternyata yang ngerti masalah toilet ini adalah yang pernah tinggal di pesantren. Jangan Bapak Ibu sangka 52 toilet itu sudah banyak. Sekarang saya tanya, 52 WC toilet itu banyak apa tak banyak? 52 toilet banyak. Kalau dipakai sehari sekali, hampir 2 bulan baru selesai. Tapi jangan lupa, santri 6.000. Saya sudah buka kalkulator tadi. 6.000 bagi 52, masih ngantri 115. Itu satu WC, toilet, untuk mandi, buang air besar, buang air kecil, masih ngantri 115. 115 kali 5 menit, itu udah mandi paling cepat. Bayangkan itu, banyak yang dalam celana. Artinya apa? Masih perlu lagi banyak toilet, WC, tempat wudhu. Ini semua adalah bagian dari kontribusi. Kalau kau ulama dengan ilmu, kalau kau pejabat dengan tanda tanganmu, kalau kau tokoh masyarakat dengan ketokohanmu, kalau kau orang kaya maka dengan harta bendamu. Ini kita sedang klasifikasikan diri kita. Jangan dijawab, tanya diri kita, tepuk dada, tanya iman. Kira-kira aku masuk dalam golongan yang mana? Sekarang saya sebutkan. Golongan 1, ulama. Jawab dalam diri aja, jangan jawab. Golongan kedua, zu'ama.
golongan ketiga tokoh masyarakat, golongan keempat orang kaya. Mungkin ada orang kaya tidak bersedekah. Kenapa? Kaya tapi mental fakir. Ada orang kaya mentalnya fakir, tak mau bersedekah, tak mau berzakat. Bapak tak berzakat, nanti kalau saya berzakat gimana saya mau beli rumah baru, gimana saya mau beli mobil baru, gimana saya mau beli tanah, gimana saya mau... Nah, ini orang kaya tapi mental fakir, sampai mati tak akan pernah berbuat. Tapi ada ibu-ibu, bapak-bapak penghasilannya biasa-biasa saja, tapi hatinya kaya, karena dia pikir inilah yang akan menolong di hadapan Allah. Yasba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat cuma 3: mal, harta, mobil tinggal di pelataran parkir, ahluhu, anak, menantu, cucu, kawan, sahabat, jamaah tinggal hanya di tepi liang lahat. Wa yabqa wahidun, yang tinggal kekal abadi cuma 1. Itulah amal-amal soleh. Makanya selesai tausiah ini, datangi kiai, datangi ketua yayasan, datangi arsitek, datangi keluarga besar Al-Ittifaqiyah, tanya mana itu bangunan yang perlu dibantu, berapa sak semen lagi, berapa batu, berapa kosen, berapa pintu, masjid kita, lokal kita, kelas kita. Bapak mau tanya, mau bangun apa? Enggak, nanti insya Allah akan saya bawa. Apa yang mau dibawa? Tukang-tukang. Bagus. Yang tak bisa dengan tenaganya, yang tak bisa dengan uangnya, supportnya, kontribusinya, jangan diletakkan di depan menyipak, diletakkan di belakang menanduk, diletakkan di samping menyikut. Bangunan sudah selesai, datang petatang petenteng, tinggal mengatakan ini dindingnya miring, ku tengok. Sudahlah tak membantu uang, sudahlah tak memberikan kontribusi, hanya mencaci maki dan sumpah serapah. Orang seperti ini cepat mati insya Allah. Jangan, didoakan yang baik-baik saja, mudah-mudahan dapat hidayah insya Allah. Ulama tidak, zu'ama bukan, tokoh masyarakat tak masuk, orang kaya jauh panggang dari api. Kesempatan yang terakhir, mudah-mudahan yang tak masuk 4 golongan ini masuk yang kelima insya Allah. Banyak-banyak berdoa, mudah-mudahan masuk insya Allah. Siapa yang kelima? Anak muda. Inilah anak-anak muda. Kalian bukan ulama, kalian bukan zu'ama, kalian bukan tokoh masyarakat, kalian bukan orang kaya karena hidup masih subsidi penuh, tapi insya Allah kalian masuk yang kelima. Anak muda, sabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makanya tadi waktu mobil kami lewat, tak ada satu pun yang menghadang. Kenapa? Kiri kanan saya tengok anak muda. Itu salah satunya anak-anak muda kita pakai baju tapak suci. Ada saya tengok baju hitam, tulis-tulisan Cina. Ada juga pemain kungfu di Al-Ittifaqiyah ini. Pesilat-pesilat tangguh. Maka inilah yang akan menolong agama Allah. Mereka anak muda yang di Al-Ittifaqiyah tidak kena narkoba, tidak kena zina, tidak kena pergaulan bebas. Maka kalau bapak ibu mau ingin anaknya selamat dari sabu-sabu, selamat dari mabuk lem kambing, selamat dari mabuk pertamak, selamat dari pergaulan bebas, selamat dari penyakit homo, selamat dari LGBT, benteng terakhir pesantren Al-Ittifaqiyah. Yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren, alhamdulillah. Yang belum memasukkan, na'udzu. Yang sudah ku kasih tahu tak juga mau mendaftarkan, rasakan aja lah, tengoklah nanti akibatnya. Daftarkan anak anda ke Al-Ittifaqiyah sebelum tanggal penutupan berikut ini. Potong videonya, masukkan ke Instagram, like and share. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalah teknologi tak usah ajari Al-Ittifaqiyah, kita sudah melihat videonya canggih. Masalah kemajuan visi misi ke depan, jangan khawatir dengan Al-Ittifaqiyah. Ingin mewujudkan Baghdad yang dulu pernah dihancurkan oleh Hulagu Khan, Genghis Khan, Kubilai Khan, hancur dibuat Mongol. Tadi tiba-tiba dari dalam tanah muncul masjid naik ke atas, bangunan keliling bulat.
Ini apa ini Pak Kiai? Inilah visi misi ke depan akan terwujud peradaban Islam di Baghdad abad ke-5 ke-6 Hijrah yang diluluh lantakkan oleh Mongol akan bangkit lagi dari Sumatera Selatan insyaallah. Amin. Ustadz Somad ini menyenangkan hati orang lapar aja nampaknya. Kira-kira bisa tak orang Sumatera Selatan ini punya kekuasaan seluas Baghdad? Orang Sumatera Selatan jangan ajari tentang kerajaan, karena kerajaan yang pernah berkuasa dari mulai Papua sampai ke Manila, sampai ke Vietnam, sampai ke Thailand adalah kerajaan Sriwi. Dari mana Sriwijaya? Sumatera Selatan. Nenek moyang orang Sumatera Selatan pernah menguasai Nusantara. Nusa pulau, antara atas benua Asia, bawah benua Australia. Bawah Australia Sydney, Brisbane, Perth, Adelaide. Atas Asia, antara Asia dengan Australia ada pulau-pulau kecil, Sumatera, Semenanjung, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Pulau-pulau ini disebut dengan Nusantara, disatukan menjadi satu Nusantara. Siapa yang pernah menyatukan Nusantara ini? Sriwijaya. Di mana letaknya? Pulau Sumatera. Pulau Sumateranya di mana? Sumatera Selatan. Orang yang pernah punya kejayaan masa lalu, mungkinkah dia akan jaya sekali lagi? Bisa, akan dia bangkitkan. Bedanya apa? Sriwijaya Hindu Buddha, Sriwijaya tidak Islam. Peradaban masa depan akan bangkit dari Sumatera Selatan, tapi peradaban yang berdasarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis 1 jam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang disampaikan keluarga besar kalian, saudara-saudaraku Al-Fakir Abdul Somad, yang baik-baik menjadi amal soleh, yang tak baik biarlah diampunkan, dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan dan kesilaman. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.